Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat bertemu kembali di kuliah minggu keempat, mata kuliah sistem kendali penggerak. Semoga Anda semua sehat dan bisa mengikuti kuliah ini dengan fokus ya. Karena materinya sudah semakin memerlukan perhatian yang lebih. Ya. Materi minggu lalu adalah tentang konsep dasar transfer function. Ya. Minggu sebelumnya lagi adalah tentang matematik dasarnya, yaitu transformasi Laplace. Yang kali ini adalah mengenai respon. Jadi ini berseri ya, berseri dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau memang yang sebelumnya masih belum dikuasai, segera dikejar. Ya. Karena kalau yang sebelumnya belum dikuasai, semakin ke sini akan semakin berat nanti mengejarnya. Jadi tolong yang masih belum menguasai materi minggu-minggu sebelumnya, segera dikejar agar tidak semakin tertinggal jauh. Ya. Dan untuk minggu ini, seperti biasa, saya akan undang salah satu kelompok untuk presentasi. Ya. Kelompok siapa kira-kira yang beruntung ya minggu ini ya. Saya sudah cek sebagian presentasinya dan saya ingin undang kelompok 3. Ada kelompok 3? Kelompoknya Imratus Solihah ya? Kayaknya. Ada Pak. Ada Pak. Iya Pak. Silakan dipersiapkan. Dan untuk yang lain tolong seperti biasa kameranya di on supaya kita sama-sama jaga fokus selama perkuliahan ya. Tidak lama, hanya 1,5 jam kira-kira. Kita jaga fokus untuk mendengarkan teman Anda presentasi. Dan ini akan menjadi materi yang sangat penting ya. Karena ini berurutan dengan apa yang sudah dipelajari minggu sebelumnya. Kalau bagian ini Anda miss, ini akan sangat berat sekali nanti mengejarnya di belakang. Yang belum on cam, silakan on cam. Luis Korea Suarez. Ini ada di Timor Leste atau di Solo ini, Luis? Ada di Solo, Pak. Ada di Solo ya. Ya, semoga sehat ya. Baik. Silakan kalau sudah siap. Mohon maaf Pak, apakah boleh langsung dimulai? Ya, silakan dimulai. Baik, terima kasih Pak Fitrian. Mungkin langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fitrian dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tinggi Hilmawan dengan NIM I041956. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang time domain analysis of dynamic system. Next slide boleh. Ya, next lagi aja langsung. Ya, yang pertama ini saya akan menjelaskan poin 8.1 itu introduction to the chapter. Lanjut slide berikutnya. Jadi pada chapter 8 ini, dynamic system,
Kelompok kami akan membahas tentang analisis respon transien dari suatu dynamic system atau dari suatu sistem dinamis. Bab ini juga membahas turunan solusi analitis dari suatu persamaan ketika nilai masukan atau inputnya itu berupa fungsi step, impulse, atau rem. Nah, langsung saja yang pertama ini adalah natural and forced response atau respon natural dan paksa. Nah, untuk menjelaskan ini mungkin saya jelaskan dengan diberikan suatu persamaan yang yang menjelaskan atau mendefinisikan suatu sistem. Persamaannya ada di samping ini, bisa dilihat X sebagai fungsi N ditambah A1X sebagai N-1 ditambah seterusnya hingga ditambah AN-1 X dot ditambah ANX sama dengan P fungsi T ini. Nah, pada persamaan di atas ini nilai A1, A2, dan seterusnya hingga AN itu adalah konstan, dan XT-nya itu merupakan variabel tak bebas, lalu T sebagai variabel bebas, dan PT-nya itu atau fungsi T-nya sebagai fungsi input. Nah, solusi dari persamaan di atas atau XT ini terdiri dari dua bagian, yaitu solusi komplementer atau XCT dan solusi tertentu atau XPT. Nah, jika solusi komplementer XCT ini mendekati 0 atau merupakan sebuah nilai konstan, saat nilai T mendekati tak hingga, dan jika limit T mendekati tak hingga XPT itu merupakan suatu fungsi yang dibatasi oleh waktu, maka sistem tersebut dalam keadaan steady state. Mungkin ingin mengingatkan saja pada teman-teman, steady state itu berarti bahwa suatu sistem akan tetap dalam keadaannya dalam keberjalanannya waktu. Nah, kenapa disebut natural and forced response? Jadi, di sini natural and forced response ini melambangkan si solusi komplementer dan solusi tertentunya. Jadi, solusi komplementer atau XCT ini melambangkan natural response, dan solusi tertentu atau XPT ini melambangkan forced response. Bisa lanjutin? Lanjutnya. Nah, yang kedua ini ada transient response and steady state response. Jadi, natural response dan forced response dari suatu dynamic system yang sudah dijelaskan sebelumnya itu terdiri lagi dari dua bagian. Yang pertama ada transient response, itu merupakan proses yang dihasilkan dalam perubahan dari kondisi awal atau disebut initial states menuju kondisi akhir atau final states. Yang kedua ada steady state response, itu merupakan bagaimana hasil dari keluaran sistem saat nilai T mendekati tak hingga. Lanjutin. Nah, pada poin selanjutnya, 8.2, ini menjelaskan transient response analysis of first order system. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada bagian 8.2 ini, yang akan dijelaskan pertama adalah step response of first order system. Jadi, untuk menjelaskan ini, mungkin diberikan suatu keadaan, di mana terdapat suatu termometer dalam suatu wadah air, dan termometer ini berada pada temperatur lingkungan atau yang di sini bisa di sini disebut sebagai X derajat Celcius. Dan pada keadaan T-nya sama dengan 0. Lalu termometer terendam dalam wadah air yang memiliki temperatur sebesar X ditambah theta B derajat Celcius. Nah, kenapa ditambah theta B derajat Celcius ini? Karena theta itu menunjukkan perubahan suhu pada termometernya. Lalu nilai theta T saat temperatur wadah air konstan, ini maksudnya dicari nilai theta T saat temperatur wadah air konstan atau disebut theta B sebenarnya konstan. Nah, berikut persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kesetimbangan panas untuk sistem di atas. Ini ada CD theta sama dengan Q dt, ini C-nya merupakan kapasitansi thermal termometer, lalu Q-nya merupakan masukan panas terhadap termometer. Lalu, untuk menghitung thermal resistance-nya atau resistansi thermal, ini merupakan rumusnya, di bawah ini ada Q sama dengan theta B min theta per R. Lanjutin. Nah, ini merupakan perubahan dari persamaan yang tadi. Jadi, kedua persamaan yang di atas itu jika digabungkan akan mendapatkan persamaan ini yang nanti kalau dirubah itu bisa menjadi TD theta per DT ditambah theta sama dengan theta B. Nah, ini T itu sama dengan RC yang merupakan konstanta waktu. Lalu, pertama-tama harus dilakukan transformasi Laplace terhadap persamaan yang di atas tadi, dapatkan hasil persamaan berikut ini, lalu dapat disederhanakan menjadi yang ini, theta uppercase S ini sama dengan 1 per TS ditambah 1 theta B S. Lalu, dengan nilai theta B sama dengan konstan, maka didapatkan persamaan yang di bawah ini. Nah, lalu persamaan awalnya menjadi
yang di samping ini, theta S sama dengan 1 per TS ditambah 1 dikali theta B per S sama dengan 1 per S dikurang 1 per S tambah 1 per T dikalikan dengan theta B. Lalu dilakukan inverse transformasi Laplace, maka didapatkan persamaannya theta T sama dengan 1 min E pangkat min. Halo, boleh lanjut ke slide selanjutnya? Nah, berikut ini ada gambar sebuah kurva yang menyatakan bahwa respon awal si theta T ini menjadi theta B. Nah, perlu diperhatikan bahwa saat nilai T berada pada satu satuan waktu atau T ini di bawah yang titik, mungkin teman-teman bisa lihat 63,2% ini, itu menyatakan bahwa nilai theta T pada saat satu satuan waktu T itu adalah 0,632 theta B, yang berarti respon si theta T-nya ini telah mencapai 63,2% dari total perubahannya. Lalu bisa dilihat di sini terdapat kenaikan nilai ya, kenaikan nilai persentase. Lalu untuk T lebih besar dari 4T, respon akhirnya akan tetap berada pada sekitar 2% dari hasil akhir. Dari persamaan juga diketahui bahwa keadaan steady state akan tersampaikan setelah melalui waktu yang tak hingga. Jadi di sini bisa dilihat terjadi suatu kenaikan, tapi setelah 4T ini nanti kenaikannya akan terus terjadi, tapi respon akhirnya akan tetap berada pada sekitar 2% dari hasil akhirnya. Jadi akan membutuhkan waktu yang tak hingga untuk mencapai kondisi yang bisa dibilang sebagai steady state itu. Boleh lanjut lagi? Nah, selanjutnya ada ramp response of first order system. Ini diberikan skema yang sama juga. Kembali ke sebelumnya dulu ya. Oke, Pak. Ada hal yang penting untuk dipahami di bagian ini, di slide sebelumnya. Coba. Slide sebelumnya lagi. Ya, saya mau highlight bagian ini. Ada namanya di sini konstanta waktu ya. Di buku teks bahasa Inggris itu disebut sebagai time constant. Ini kan di bagian yang disebut sebagai first order system atau sistem orde 1. Maksudnya apa? Kalau Anda perhatikan di sini ya, sistem orde 1, kalau Anda lihat bentuk seperti ini ya, seperti TS plus 1 gitu. Kalau diingat pelajaran sebelumnya yang disebut sebagai transfer function ya, transfer function itu kan menyatakan output variabel, output function ya, per input function. Dalam konteks ini ya, konteks termometer tadi, termometer ceritanya kan termometer itu adalah sebuah alat yang karena dia mengambil panas dari lingkungan, mengakibatkan ekspansi termal dari cairannya menghasilkan perubahan ketinggian ya, di stem. Jadi ada stem, bagian leher dari termometer itu yang ada skalanya itu berubah levelnya di situ. Yang menyebabkan dia naik adalah temperatur lingkungan. Maka di sini dinyatakan sebagai theta. Kalau Anda ingat di pelajaran pengukuran, theta itu adalah simbol dimensi dari temperatur. Jadi ini bukan sudut ya. Theta ini tuh menyatakan temperatur. Theta B itu adalah input. Ya. Ini adalah input function. Input function. Maksudnya apa? Theta B itu bisa berubah-ubah. Theta B bisa saja tiba-tiba jadi panas, tiba-tiba jadi dingin, atau berangsur-angsur panasnya naik, berangsur-angsur panasnya dingin gitu. Dan theta S ini adalah temperatur yang ditunjukkan oleh
skala. Jadi itu yang penting sekali untuk dipahami fenomena. Jadi pelajaran sistem dinamik atau pelajaran sistem kendali penggerak ini bukan lagi ngubek-ngubek persamaan Laplace ya. Tapi lebih jauh dari itu, yaitu memahami fenomena sebuah sistem. Jadi yang perlu dipahami itu fenomenanya begini. Jadi naik turunnya indikator temperatur yang ada di sini itu sangat dipengaruhi oleh berapa banyak kalor yang diambil. Berapa banyak kalor yang diambil itu dinyatakan oleh ini. Adalah selisih temperatur dari lingkungan terhadap temperatur yang ditunjukkan di sini dibagi resistansi termal. Resistansi termal itu ya macam-macam sifatnya, dari bahan yang dipakai di dinding termometer ini, konduktivitas panas dari cairan yang ada di dalam termometer ini ya. Jadi ini adalah inherent ya, sifat ya. Kemudian juga bergantung kepada kapasitansi. Karena yang namanya termometer macam-macam ya. Ada yang ngambil kalor yang sama naiknya kecil, kalau skalanya itu ternyata kecil. Ada yang ngambil kalor yang sama naiknya besar, kalau skalanya itu besar gitu ya. Jadi itu sangat bergantung dengan konstruksi. Ya. Jadi ini juga inherent. Inherent itu bawaan lahir. Ini bawaan lahir, R ini juga bawaan lahir. Jadi kalor yang dipindahkan dari lingkungan kepada termometer ini adalah bergantung sekali kepada selisih temperatur dan bergantung kepada sifat bawaan lahirnya. Dan seberapa cepat dia naik turun, ini juga bergantung kepada bawaan lahir, yaitu kapasitansi. Dua sifat bawaan lahir ini akan menjadi apa yang disebut sebagai konstanta waktu. Jadi angka T di sini, kalau ini dipindah ke sini ya, RC itu menjadi T di sini, maka ini menjadi konstanta waktu. Nah, ingat ini adalah untuk kasus first order system. Jadi konstanta waktu itu hanya ada pada kasus first order system. Apa yang disebut sebagai konstanta waktu atau time constant itu hanya berada pada first order system. First order system itu apa? Cirinya gampang. Kalau ada sebuah transfer function, balik lagi transfer function ya. Ini adalah theta S dibagi theta BS. Ini adalah outputnya, ini adalah inputnya, sama dengan 1/TS plus 1. Kalau ada sebuah transfer function, kok di bagian penyebutnya ya, itu S tertingginya pangkatnya adalah 1, itu disebut sebagai first order. Kalau tiba-tiba dia ada S kuadrat, berarti bukan first order, dia sudah second order. Kalau dia S-nya pangkat 3, berarti dia third order. Kalau sama sekali nggak ada S-nya sama sekali, berarti dia zero order disebut. Jadi first order cirinya gampang. S per tertinggi pangkatnya pangkat 1. Dan bentuk umumnya seperti ini ya, seperti TS plus 1. P-nya yang ada di sini itu adalah time constant. Time constant menyatakan apa? Coba next. Next slide. Ya. Ini penting untuk diketahui ya. Konstanta ini nih, dua ini. Ya, ini menyatakan hal yang sama. Time constant itu ya. Time constant itu adalah menyatakan waktu yang diperlukan supaya, namanya sistem dinamik itu kan kita sedang mempelajari kondisi transien. Jadi kecepatan sebuah benda. Jadi namanya termometer nih, tadinya temperaturnya kebacanya berapa? 25 derajat Celcius. Tiba-tiba dicemplungin ke dalam air panas, air mendidih 100 derajat Celcius. Pada akhirnya dia akan 100 juga, betul. Tapi seberapa cepat dia nyampe ke 100, itu dinyatakan oleh time constant.
Time constant itu menyatakan waktu yang diperlukan dari sebuah sistem untuk mencapai 63,2% dari final value. Ya. Ini adalah initial value, ini adalah final value. Kalau contohnya seperti ini gimana? 25 derajat awalnya, initial value-nya, dicemplungin langsung ke dalam air yang mendidih, temperaturnya 100 derajat, final value-nya 100 derajat. Berarti 63,2%-nya berapa? Dari 100 dikurang 25 derajat dikali 63,2%. Kenapa seperti itu Anda bisa cek di buku lah. Kenapa kok keluarnya angkanya 63,2%? Itu ada pembuktiannya di buku. Ini terkait dengan persamaan. Ini kan logaritmik. Jadi kalau misalkan dicemplunginnya bukan ke 100 derajat gimana? Cemplunginnya ke 50 derajat Celcius. Sama juga. Waktu yang diperlukan untuk mencapai dari 25 derajat sampai 50 derajat Celcius untuk mencapai 63,2%-nya itu adalah sama dengan time constant. Dan ini namanya time constant itu tetap ya, nggak akan berubah selama sifat-sifat bawaan lahirnya, sifat-sifat inherentnya tadi tidak berubah. Artinya pakai termometer yang sama nih, dengan kapasitas panas yang sama, dengan bahan yang sama, selama faktor-faktor itu tidak berubah, maka time constant tetap akan segitu. Jadi kalau misalkan delta T-nya tadi 25 derajat, ya mencapai 63,2% dari selisih itu ya waktunya sama. Selisihnya 100 derajat sama juga. Jadi nanti bisa jadi ketemunya kalau misalkan naik dari 0 derajat ke 25 derajat misalnya. Kurvanya begini. Kalau naiknya ke 50 derajat ya kurvanya begini. Untuk mencapai 63,2% ya, waktunya sama. Ini sistem yang sama. Jadi penting mengingat pelajaran minggu lalu bahwa output function per input function yaitu adalah sebuah transfer function itu akan membawa sifat-sifat inherent ya atau sifat-sifat bawaan lahir. Kalau transfer function-nya itu adalah first order, artinya 1 per S-nya tertinggi adalah pangkat 1, sifat bawaan lahir yang terpenting yang dibawa adalah yang disebut sebagai time constant. Time constant itu selalu berhubungan dengan angka 63,2%. Jadi bentuk kurvanya selalu begini, ya, selalu begini. Tapi yang penting untuk diperhatikan adalah berapa cepat dia waktu untuk mencapai 63,2%. Kalau time constant-nya makin besar, ya makin lambat berarti. Misalkan sistem yang berbeda ya, sama-sama begini, ya seperti ini. Berarti waktu untuk mencapai 63,2% 3 kali lebih lama dibanding sistem yang pertama. Nah, itu menentukan. Misalkan Anda ganti nih termometernya yang bentuknya yang berbeda. Ternyata nilai R-nya beda, nilai C-nya beda, sehingga time constant-nya berbeda. Maka bisa jadi dia lebih cepat. Nah, itu menjadi contoh misalkan termometer yang pakai cairan raksa seperti ini dibanding termometer yang sekarang, model sekarang ya, yang model tembak begini. Anda tahu kan kalau yang seperti ini perlu waktu untuk dia naik sampai stabil di temperatur. Kalau ini kan hanya dalam waktu sepersekian milisecond dia sudah langsung dapat. Nah, berarti ini time constant-nya jauh lebih kecil dibanding yang ini. Ini time constant-nya lebih besar. Karena waktu yang diperlukan untuk dia mencapai 63,2% dari nilai akhir itu lebih lama dibanding yang ini. Kapan dia mencapai 100%? Secara matematis pada T sama dengan tahila.
secara matematis terbuktinya pada T sama dengan T. Kenapa begitu ya nanti Anda bisa cek lah di persamaan seperti ini ya, di buku Anda bisa cek lah. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Fitrin. Bisa di next slide. Ke slide yang sebelum ini, tadi belum. Mungkin lanjut ke yang kedua, ini ada ramp response of first order system yang diberikan, di mana tadi diberikan skema termometer yang sama dalam wadah air dengan keadaan yang sama daripada 0. Lalu kedua temperatur dari wadah air dan termometer itu sama-sama dalam keadaan steady state pada suhu lingkungan. Agar nilai T lebih besar sama dengan 0, ditambahkan panas ke wadah air, lalu temperatur wadahnya berubah secara linear dengan rate sebesar R derajat Celcius per S. Lalu bisa digunakan persamaannya menjadi theta BT sama dengan RT. Untuk mengetahui ramp response theta T itu pertama diketahui persamaan sebagai berikut. Ini theta BS sama dengan Laplace dari theta B fungsi T sama dengan Laplace RT sama dengan R per S kuadrat. Selanjutnya, substitusikan dengan persamaan yang didapatkan sebelumnya, ini sudah didapatkan di sebelumnya, lalu menghasilkan persamaan berikut ini. Bisa di next slide kan? Nah, lalu persamaan yang tadi di akhir itu, kita lakukan inverse transformasi Laplace, lalu didapatkan persamaan ini, theta T sama dengan R dikali T min T ditambah T pangkat min T per T, di mana di sini nilai T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Lalu kita juga harus memperhitungkan error antara keadaan wadah asli sama yang dihitung dari termometernya itu sendiri atau indikasi termometernya. Ini dengan persamaannya sebagai berikut di samping ini. Lalu saat nilai T mendekati T hingga dan E pangkat min T per T mendekati 0, maka nilai error E fungsi T ini mendekati nilai RT atau E fungsi T hingga sama dengan RT. Lalu masukkan fungsi rem RT dan respon theta T terhadap waktu T itu bisa dilihat di gambar di samping ini. Dan error pada ramp input tersebut adalah sama dengan RT untuk nilai T yang cukup besar. Semakin kecil konstanta waktu T, maka semakin steady state errornya berdasarkan ramp input. Bisa dilanjut. Nah, karena analisis matematis itu tidak bergantung pada struktur fisik, hasil yang didapatkan untuk respon fungsi step dan ramp itu dapat digunakan untuk semua sistem dengan model matematisnya sebagai berikut di samping ini. T dx0 per dt ditambah x0 sama dengan xi. Nah, dari persamaan-persamaan sebelumnya untuk step input xi sama dengan R1T, ini segala sistem yang dapat dijelaskan oleh persamaan di atas ini tadi akan menghasilkan respon seperti di samping ini. Sedangkan untuk ramp input XIT sama dengan RT1T, segala sistem yang dapat dijelaskan oleh persamaan di atas akan menghasilkan respon seperti di samping ini. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Budi Utama. Terima kasih. Sebelumnya, saya Muhammad Budi Utama, NIM I0419059. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis transient respon sistem order kedua. Pada subbab ini akan dibahas mengenai contoh ilustratif dari respon langkah sistem order kedua dengan damper dan tanpa damper. Yang pertama yaitu getaran bebas tanpa damper. Pada gambar 8.4 di sebelah kiri, perlu diperhatikan sistem massa pegasnya. Dengan memperhatikan sistem massa pegas, kita akan memperoleh respon sistem ketika massa dipindahkan sejauh X ke arah bawah dan dilepaskan dengan kecepatan X dot. Untuk model matematis dari sistem tersebut, yaitu mx double dot ditambah kx sama dengan 0. Dari persamaan sebelumnya, kemudian dilakukan transformasi Laplace, sehingga persamaannya menjadi berikut.
Nah, dari persamaan tersebut kemudian dapat dicari nilai X terhadap S-nya. Nah, dari persamaan X terhadap S, kemudian dilakukan transformasi inverse Laplace sehingga didapatkan persamaan X terhadap T, yaitu X dot 0 dikali akar M per K sin akar K per M dikalikan T ditambah X0 cos akar K per M dikali T. Kemudian pada gambar kurva getaran bebas, pada gambar di sebelah kiri, ditunjukkan massa dilepaskan dengan kecepatan 0, sehingga nilai X dot 0-nya adalah 0. Maka gerak X terhadap T merupakan fungsi kosinus sederhana dan dapat dirumuskan dengan X terhadap T sama dengan X0 cos akar K per M dikalikan T. Yang kedua yaitu getaran bebas dengan viscous damping. Damping selalu ada dalam suatu sistem mekanis, meskipun dalam beberapa kasus mungkin nilainya sangat kecil. Sistem mekanis yang ditunjukkan pada gambar di samping sebelah kiri yaitu terdapat massa, pegas, dan damping. Massa dilambangkan huruf M, pegas K, dan dampingnya adalah B. Nah, jika massa ditarik ke bawah dan dilepaskan, maka akan bergetar bebas. Amplitudo getaran yang dihasilkan akan berkurang dengan setiap siklus tergantung pada jumlah redaman viskosnya. Karena gaya redaman menentang gerakan, ada kehilangan energi terus-menerus dalam sistem, sehingga semakin lama getarannya akan semakin kecil. Untuk model matematika dari sistem damping pada gambar di kanan yaitu mx double dot ditambah bx dot ditambah kx sama dengan 0. Karakteristik respon alami pada sistem order kedua dapat ditentukan oleh akar persamaan karakteristik, sehingga didapatkan persamaan ms kuadrat ditambah bs ditambah k sama dengan 0. Kemudian nilai kedua akar dari persamaan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus ABC, atau S sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4MK dibagi 2M. Dari rumus untuk mencari akar-akar S tersebut, jika koefisien redaman B-nya bernilai kecil, sehingga nilai B kuadrat kurang dari 4MK, maka akar persamaan karakteristiknya merupakan konjugat kompleks dan sistem tersebut dapat dikatakan sebagai underdamped. Jika koefisien redaman B dinaikkan, maka akan tercapai nilai B kuadrat sama dengan 4MK. Ketika redaman telah mencapai nilai tersebut, dua akar persamaan akan bernilai sama dan real. Sistem ini dikatakan sebagai critically damped. Kemudian jika koefisien redaman B diperbesar lagi sehingga nilai B kuadrat lebih dari 4MK, maka akar keduanya akan bernilai nyata dan berbeda, dan sistemnya dikatakan sebagai overdamped. Mungkin bisa di next dulu. Di next dulu. Ada yang kelewat. Ini sudah aku next. Oke, nggak perlu di next dulu, coba kita lihat dari sini ya. Ini kalau tadi konteksnya pembahasannya adalah first order. Ini sekarang kita masuk pembahasan ke second order system. Kalau di first order tadi cirinya apa?
pangkat tertingginya berapa? Kalau first order? Sama dengan Satu, Pak. 1 ya. Jadi kalau Ya. misalkan kita punya sebuah transfer function, katakanlah GS, penyebutnya pangkat tertingginya bla 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 S plus bla 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 bla, nggak ada lagi pangkat tertinggi S1, ini namanya first order. Kalau second order berarti dia pangkat tertingginya S kuadrat. Mau ada konstantanya atau tidak ada, di belakangnya ada S pangkat satunya atau tidak, pokoknya pangkat tertingginya adalah pangkat 2, ya, maka ini disebut sebagai second order. Kalau tadi first order, itu salah satu ciri utama atau karakteristik utama dari first order itu yang disebut sebagai time constant. Ya. Sekarang kalau second order, dia lebih kompleks ya, lebih banyak karakternya. Kalau bentuk kurva dari first order nggak akan jauh-jauh, pasti begini aja. Hanya seberapa cepat dia naik seperti ini, itu tergantung time constant-nya. Tapi kalau second order macam-macam dia. Dia bisa osilasi begini, ya. Dia juga bisa osilasi tapi makin lama makin kecil, ya. Dia juga bisa tanpa osilasi sama sekali, ya. Dia juga bisa hanya begini atau lebih lambat lagi. Nah, ini ada 4 kategori yang disebut. Pertama disebut sebagai tanpa redaman atau undamped. Ada yang redamannya ada tapi kecil, underdamped. Ada yang redamannya tuh pas-pasan, critically damped. Ada yang redamannya besar, ya, atau over damped. Jadi masuk 4 kategori ini. Nah, bentuk umum tadi ya. Bentuk umum ini kalau gerakan bebas ya. MX double dot plus BX dot plus K gitu ya. Sama dengan 0. Ini kan bentuk persamaan KX. Ini kan bentuk persamaan diferensial ya. Yang kalau dilaplaskan munculnya adalah MS kuadrat plus BS plus K gitu ya. Ini bentuk Laplace-nya dari ini. Kalau mau ditulis lengkap ya, XS gitu ya. Yang jelas konstanta ini menjadi penting nih. Karena ujung-ujungnya kalau nanti kita buat dalam transfer function, dia akan muncul katakanlah XS per US gitu ya, sama dengan 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Pangkat tertinggi ini penting. Sekarang kita cermati satu-satu nih sifat masing-masing. M ini adalah kalau di konstruksi yang tadi adalah massa. Tapi ini belum tentu bentuknya adalah mass spring damper ya. Dia bisa jadi bentuk yang lain. Bisa jadi dia adalah perubahan ketinggian level dari sebuah cairan. Bisa jadi dia adalah interaksi termodinamika. Bisa jadi dia adalah gerakan dari motor listrik, bisa jadi dia adalah gerakan dari pneumatik, hidrolik. Ya. Selama dia bentuknya adalah S, tertingginya adalah S kuadrat, dia disebut sebagai sistem order 2. Nah, hanya saja diberi contoh di sini adalah pegas, fasa, dan damping. Ini, bentuk seperti ini, ya, itu bisa diwujudkan atau bisa disetarakan dengan sebuah apa yang disebut sebagai canonical form. Ya. Atau bentuk baku. Ya. Ya. Bentuk baku. Bentuk bakunya ada di slide setelah ini. Coba di next.
Nah, ini bentuk bakunya. Kalau tadi saya punya mx double dot plus bx dot plus kx, ini harus bisa disetarakan ya dengan bentuk seperti ini. Artinya ini adalah x double dot plus 2. Simbol ini disebut sebagai zeta, ya. Zeta omega n, x dot plus omega n kuadrat x sama dengan. Artinya kalau misalkan saya punya nih contoh ya, saya punya spring, damper, massa gini ya. Katakan springnya ini 100, dampernya ini 10, massanya ini 1 gitu ya. 1 kilo, 100 Newton per meter, di sini 10 Newton second per meter. Maka saya bisa tulis di sini, ini adalah 1 dikali X double dot plus B-nya adalah 10, X dot plus K-nya adalah 100. Artinya apa? Ini 1 sudah sama, 1 omega n kuadratnya adalah 100, sehingga omega n-nya adalah sama dengan 10. Kalau saya substitusi ke sini, 2 dikali zeta dikali 10, itu harus sama dengan 10. Artinya, zeta-nya adalah sama dengan 0,5. Angka zeta di sini itu penting nanti untuk menentukan status dia. Apakah dia undamp atau under damp atau critically damp atau over. Kalau dia nilai zetanya itu adalah 0, maka dia undamp. Kalau dia lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0 ya, tapi lebih kecil dari 1 ya, maka dia under damp. Kalau dia critically damp, tepat sama dengan 1, kalau lebih dari 1, itu over damp. Maka setengah adalah masuk kepada kategori undamp, under. Underdamp itu artinya dia ada redamannya, tapi nggak gede-gede amat. Dia kurang, ada tapi kurang. Ya, bentuk kurvanya pasti namanya ada. Kalau undamp itu kan nggak ada redaman. Nggak ada redaman itu ya dia berosilasi terus-menerus ya. Kalau under ada tapi nggak gede-gede amat, osilasi masih ada tapi lama-lama hilang. Osilasi masih ada tapi lama-lama hilang. Jadi dia osilasi ada tapi lama-lama dia hilang. Nah, gitu. Saya coba share sedikit simulasi yang terakhir kemarin. Nah ini. Ini kalau kita coba ambil angka yang tadi ya. 1 ya. Dampingnya di sini 10. Spring stiffness-nya tadi 100 gitu ya. Terus saya mau lihat posisi saja. Nah, dia osilasi masih ada, tapi habis itu hilang. Kalau nggak ada damping, ya, dampingnya 0, ya, maka dia akan berosilasi terus-menerus. Terus saja. Ini kasus ideal ya. Kasus ideal artinya sebetulnya di dunia nyata tidak mungkin terjadi nih. Karena bahkan spring sekalipun dia punya sifat damping ya, walaupun kecil. Tapi secara matematis kalau kita anggap B-nya sama sekali 0, maka dia akan osilasi terus-menerus. Begitu kita naikkan sifat B-nya sedikit demi sedikit, ya, maka dia akan punya redaman. Seberapa cepat dia teredam, tergantung seberapa besar nilai B yang nanti juga bisa efeknya kepada seberapa besar nilai zeta tadi ya. Kalau zetanya semakin dekat ke 1, maka dia akan semakin cepat ya.
Sekarang kalau misalkan mau critically damp ya, tadi kan kita tulis dia M-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, K-nya sama dengan 100. Kita pengen supaya nilai B itu sama dengan 4 dikali M dikali K. Supaya nilai zeta-nya sama dengan 1. Karena 2 dikali zeta dikali omega n itu harus sama dengan B, di mana K itu sama dengan omega n kuadrat. Sekarang omega n kuadratnya adalah ini sama dengan 100. Omega n-nya 10. Omega n sama dengan 10. Maka ini adalah 20. Nilai B ya harus sama dengan 20 per 20. Karena zeta-nya harus sama dengan 1. Maka nilai B harus sama dengan 20. Coba kalau saya letakkan 20 di situ. Ya, Anda lihat kurvanya ya, dia sama sekali tidak terjadi osilasi. Dan ini batas ya, antara apakah dia terjadi osilasi atau tidak terjadi osilasi. Karena kalau saya turunkan sedikit ya, saya kurangi dampingnya sedikit, katakanlah saya turunkan jadi 15, maka dia masih terjadi osilasi, walaupun sedikit. Tapi kalau saya besarkan, katakanlah 30, yang terjadi adalah dia waktunya menjadi lebih lama untuk sampai kepada titik akhir. Final value itu lebih lama, karena dia redamannya besar. Sama kalau saya buat ekstrim ya, 100 gitu. Nah, ini menjadi jauh lebih lama ya, waktu yang diperlukan untuk sampai. Jadi sifat dari sistem orde 2 memang seperti itu. Sifat dari sistem orde 2 itu sangat tergantung kepada kombinasi. Nah, ini angka M, B, dan K itu adalah sifat bawaan, sifat inherent. Itu adalah sifat inherent, sifat bawaan, yang nanti akan menentukan karakternya. Jadi sama-sama sistem orde 2, tapi sebagian bisa jadi dia sistem orde 2 yang redamannya kecil, atau sifat sistem orde 2 yang redamannya besar, atau bahkan tidak ada redaman sama sekali, dia akan cenderung berosilasi terus-menerus. Itu sifat-sifat sistem ya. Sekali lagi kita bicara sekarang sifat bawaan sistem. Sama kayak misalkan sifat-sifat orang ya. Ada orang yang memang udah bawaan lahirnya tuh pemarah, ada bawaan lahirnya tuh penyabar gitu ya. Itu bawaan orok ya, bawaan sistem, bawaan dari sananya. Tergantung apa? Tergantung komponen-komponen penyusunnya. Di sini komponen masanya, komponen redaman bawaannya, atau sifat stiffness-nya. Itu akan membawa sifat-sifat dari sistem sesuai dengan karakter bawaannya. Nah, ini berlaku untuk sistem orde 2. Jadi kalau sistem orde 1 punya karakter sendiri, ini sistem orde 2 punya turunan karakter sendiri-sendiri juga yang bermacam-macam. Jadi itu yang penting tadi untuk dicermati. Dan coba di-share screen-nya lagi tadi. Ya, ini ya. Ini angka omega n ya. Ini adalah angka natural frequency. Saya sudah sempat bahas natural frequency minggu lalu ya. Ini disebut natural frequency. Tapi damping ratio ini adalah sifat yang unik yang ada pada sebuah sistem orde 2. Nah, angka damping ratio tadi menunjukkan sifatnya, apakah dia under, critically, atau over. Ya. Tapi sekarang, dari sisi domain S, ya, itu juga bisa punya ciri yang lain.
Kalau Anda punya sistem ya, misalkan MS kuadrat plus BS plus K gini, ini dalam domain S-nya. Sekarang kalau misalkan Anda mau mencari akar-akar dari persamaan karakteristik ini, kemungkinannya yang terjadi adalah akar-akarnya semuanya real. Ya. Kemungkinan yang pertama adalah akar-akarnya real. Ya. Kemudian yang kedua, ya akarnya hanya satu. Yang ketiga, akar-akarnya bilangan kompleks. Ini mengingat kembali kepada pelajaran awal soal transformasi Laplace. Solusi dari transformasi Laplace yang menghasilkan sifat sin dan cos itu hanya terjadi apabila akar-akar dari sebuah persamaan karakteristik, namanya penyebut ini, polinomial penyebut ini disebut sebagai persamaan karakteristik, adalah bilangan kompleks. Kalau dia bilangan kompleks, maka dia pasti wujudnya nanti jadi sin cos. Entah ini dalam bentuk Euler-nya, yaitu E pangkat minus sigma plus J omega, ya, plus konjugatnya, ya, J omega gitu. Atau juga bisa jadi dalam bentuk sin cos-nya. Yang penting kalau misalkan akar-akarnya mengandung bilangan kompleks, dia pasti ada sin cos. Dan kalau ada sin cos, dia pasti osilasi. Dan kalau ada osilasi, dia pasti kemungkinannya tidak mungkin over damp dan tidak mungkin critically. Ya. Kalau dia punya akar-akar bilangan kompleks, tidak mungkin over, tidak mungkin critically damp karena ada osilasinya. Kemungkinannya hanya under atau undamped. Nah, membedakan under atau undamped adalah pada orde yang ini. Kalau ini sama dengan 0, pasti dia undamped. Tapi kalau dia masih ada, kemungkinannya hanya underdamped. Ya. Jadi, undamped artinya tidak ada damping sama sekali. Ya. Ini pasti 0. Tapi kalau dia masih ada, pasti dia underdamped. Jadi itu cirinya, ya. Jadi ada 4 kemungkinan karakteristik yang kita bisa lihat dari berbagai macam cara, ya. Berbagai macam cara. Bisa kita lihat dari nilai setanya, ya tadi seperti tadi. Bisa kita lihat dari akar-akarnya, karena belum tentu mudah melihat ini. Bisa jadi kita lihat akar-akarnya. Kalau misalkan akar-akarnya dibilang kompleks, ya udah pasti ada osilasi. Oke, silakan lanjut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Fitrian tadi, terdapat 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu underdamped ketika nilai zeta-nya kurang dari 1. Berdasarkan persamaan transformasi Laplace sebelumnya, diketahui persamaan S kuadrat X terhadap S dikurangi S X0 dikurangi X dot 0 ditambah 2 zeta omega n dikali Sx dikurangi X0 ditambah omega n kuadrat dikali Xs sama dengan 0. Kemudian nilai Xs-nya dapat dicari dengan persamaan berikut. Dari persamaan sebelumnya kemudian dilakukan transformasi inverse Laplace sehingga didapatkan persamaan X terhadap T. Kemudian nilai omega D didefinisikan sebagai omega n dikali akar 1 dikurangi zeta kuadrat
yang merupakan natural frekuensi. Kemudian nilai omega D tersebut dimasukkan ke dalam persamaan X terhadap T sehingga persamaannya menjadi seperti persamaan 8.12 berikut. Dari persamaan X terhadap T, jika kecepatan awalnya 0 atau nilai X dot 0-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi X terhadap T sama dengan X0 pangkat min zeta omega n T dalam kurung zeta dibagi akar 1 min zeta kuadrat dikali sin omega D dikali T ditambah cos omega D dikali T. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Tufan. Oke. Terima kasih di utama. Jadi kan kali ini saya juga ingin menjelaskan mengenai tadi yang sudah dijelaskan, melanjutkan telah dijelaskan Budi utama tadi mengenai yang damping, itu jadi peredaman. Tadi yang pertama kan sudah ada underdamped, jadi yang memiliki zeta antara 0 sampai 1. Nah, berikutnya jadi ada overdamped, jadi dengan zeta atau rasio peredaman itu lebih dari 1. Oke, jadi persamaannya misalnya diberi sebuah fungsi S seperti ini dengan S plus 2 zeta omega n kali X0 plus X dot 0 per S plus zeta omega n plus omega n kali zeta kuadrat, akar zeta kuadrat minus 1 dikali S plus zeta omega n minus omega n kali akar zeta kuadrat minus 1. Oke, nah jadi apa yang dilakukan ya dibuat partial fraction-nya. Jadi kita menentukan A dan B. Nah, di mana A sama B bisa dilihat di persamaan di bawah ini. Oke. Nah, mungkin next. Jadi caranya juga masih sama seperti yang dijelaskan tadi yang underdamped. Jadi setelah kita mengetahui tadi transformasi Laplace, nah kita inverse kembalikan ke fungsi waktu. Nah, jadi didapatkan fungsi berikut. Jadi ya A kali E pangkat minus zeta omega n plus omega n akar zeta kuadrat minus 1 kali T plus B kali E minus zeta omega n minus omega n kali akar zeta kuadrat minus 1 kali T. Nah, karena tadi A dan B-nya sudah diketahui, ya tinggal dimasukkan saja. Oke, next. Nah, lalu juga ada kasus yang ketiga, critically damped. Jadi, memiliki zeta sama dengan 1. Nah, jadi pada kenyataannya juga cukup jarang sebenarnya kalau ditemukan. Biasanya antara kurang dari 1 atau lebih dari 1. Untuk jadi seperti masih sama saja. Jadi misalnya dibuat bentuk matematika seperti ini yang Laplace fungsi S. Jadi ya S plus 2 omega n dikali X0 plus X dot 0. Jadi pada keadaan posisi 0 ya. Per S kuadrat plus 2 omega n kali S plus omega n kuadrat. Oke, berikutnya juga masih sama seperti yang overdamped tadi, jadi dibuat partial fraction di dibuat pecahan parsial seperti ini. Oke, bisa dilihat di persamaan yang ada di layar Anda masing-masing. Oke, nah, jadi jika masih sama ini sedikit lebih simple, jadi di inverse juga mungkin bisa dilihat pada fungsi xt ini ya. Di xt sama dengan x0 pangkat ya. Oke. Next saja ini. Nah, ini tadi yang grafik dijelaskan oleh Pak Fitrian tadi kan terdapat 3 kasus ya yang kita bahas, yang underdamped, critically damped, dan overdamped. Jadi yang ada regangan ini, yang ada redaman, namun kecil. Kalau misalkan sebuah pegas kita tarik, kalau dampingnya itu atau redamannya kecil, dia
mungkin akan sempat berosilasi sampai lama-lama teredam dan kembali ke keadaan awalnya. Nah, kalau yang untuk critical IDM, jadi misalnya kita juga pegas, kita tarik, kita berikan suatu gaya dari luar gitu, nanti dia akan langsung teredam. Nah, mungkin bisa dilihat kalau yang di overdam, dia cukup lama untuk kembali ke posisi semulanya atau ke keadaan semulanya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa simpulkan ya, kalau suspensi kendaraan, misalnya kalau misalnya suspensi kendaraan itu ya kalau under dam, jadi ceritanya kurang dari 1, itu mungkin akan sedikit mengayun, berarti ya nggak stabil dan mungkin cukup bisa membahayakan. Nah, kalau misalnya suspensi kendaraan kalau critical IDM, dia akan seperti langsung teredam lah guncangan-guncangan yang kita alami misalnya saat naik motor atau mobil. Mungkin kalau di overdam dia akan cenderung terlalu kaku, jadi sulit untuk kembali ke keadaan awalnya. Itu sih untuk contoh simpelnya dari rasio redaman hidup. Lanjut. Nah, berikutnya kita mencari zeta-nya itu atau damping ratio-nya itu. Nah, jadi kan kalau misalnya dilihat pada grafik, kalau dari grafik ini kan terlihat dia berosilasi, lalu lama-kelamaan akan semakin mengecil kan. Jadi akan kembali ke titik semulanya. Nah, jadi ini kayak sebuah eksperimen, kita menarik sebuah pegas, lalu kita lepas. Nah, dia akan lama-lama dia akan berosilasi dan lama-kelamaan akan teredam. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk mencari damping ratio-nya? Jadi ya pertama kita harus mengetahui X1 atau dia pada awal dan Xn, dan juga mengetahui logaritmanya. Nah, mungkin bisa di next. Nah, jadi kenapa ini ada logaritmanya? Karena mungkin karena ya lama-kelamaan dia akan teredam makin kecil dan makin kecil untuk tujuannya. Nah, maka setelah kita mengetahui X1 dan Xn dan logaritma juga telah diselesaikan, maka kita bisa mengukur damping ratio. Nah, bisa dilihat pada rumus paling bawah ini, zeta sama dengan 1 per n-1 dikali ln X1 per Xn per akar dari 4V kuadrat plus dalam kurung 1 per n-1 dikali ln X1 per Xn dikuadratkan. Nah, lanjut. Oke, mungkin berikutnya ada respon step. Jadi kalau misalnya atau respon tangga, jadi misalnya diberikan kita kayak menguji sebuah respon dari satu sistem kan, misalnya diberi input step atau input tangga. Nah, jadi misalkan ini sebuah persamaan gerak ya, yang mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan u sama dengan a kali 1t. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, sudah dituliskan di sebelumnya yang xs per us, yang 1 per ms kuadrat plus bs plus k. Itu bentuk seperti transfer function bentuk umum dari sistem ini. Oke, mungkin bisa next. Nah, tadi ini juga sudah disinggung juga sama Budi, yang nyangkut ya? Iya Pak, mungkin Jovan bisa dimatiin aja kameranya. Nge-lag Jov. oh nge-lag. Maaf Pak. Oke, maaf. Apa sekarang sudah lebih jelas? Ya, lancar. Silakan lanjut. Maaf. Oke, jadi saya lanjut ya. Tadi kan di transfer function kan yang xs per us ini kan. Nah, karena tadi us kan di bentuk umum yang u sama dengan 1 kali 1t ini
kita transformasikan lapas dan kita pindah ke ruas kanan ini kan. Nah, jadi XS sama dengan ya A per M kali omega N kuadrat dikali 1 per S minus zeta omega N per S plus zeta omega N kuadrat plus omega D kuadrat minus S plus zeta omega N per S plus zeta omega N kuadrat plus omega D kuadrat. Nah, bisa dilanjut. Nah, jadi setelah itu di bentuk tadi itu ditransformasikan, di inverse Laplace menjadi kembali ke fungsi T sebagai berikut. Yang Xt sama dengan A per M omega N kuadrat kali 1 minus pangkat minus zeta omega NT per akar 1 minus omega minus zeta kuadrat kali sin omega dt plus tangan sel akar 1 minus zeta kuadrat per zeta. Oke. Untuk berikutnya saya mau menjelaskan mengenai grafik dari step respon. Nah, ini grafik ini bisa dibuat melalui program MATLAB. Jadi yang transfer function itu bisa kita masukkan ke suatu code tertentu dan bisa kita plot, kita nyatakan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, yang sumbu X ini yang menyatakan waktunya itu. Jadi ini ada 0 second, 5 second, 10, dan 15 second. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik lagi waktunya, misalnya semakin panjang menjadi 50 second, nanti dia lama-lama akan berada di suatu titik steady atau suatu titik tunaknya. Jadi dia tidak ada lagi terjadi perubahan-perubahan. Nah, itu mungkin yang bisa disebut tadi, yang dijelaskan ini tadi sebagai steady state response. Dan kalau yang masih berubah-ubah ini, yang masih naik turun, bisa disebut sebagai transient response. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Berikutnya bisa dilanjutkan ke teman saya, Hilbran. Terima kasih, Jovan. Di sini saya Pratama Tita Effendi 0419-039. Di sini saya akan menjelaskan tentang transient response analysis of higher order system atau subbab 8.4. Lanjut, M. Lanjut. Halo. Halo. Suara saya terdengar kan? Yang operatornya siapa ini? Bro. Terputus mungkin operatornya. Iya, Pak, sepertinya. Atau diganti yang lain mungkin operatornya. Mungkin saya presentasikan PPT saya sendiri. Sebentar, Pak. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Silakan lanjut. Oke. Di sini pada transient response analysis terdapat sistem dinamus order n, yang dimana nilai n-nya lebih besar atau sama dengan dari 3, yang didefinisikan oleh seperti tadi, yaitu fungsi transfer x terhadap s per u terhadap s sama dengan B0 s pangkat m ditambah B1 s pangkat m-1 plus seterusnya hingga Bn-1 s plus Bn per s pangkat n plus A1 S pangkat N-1 plus seterusnya hingga AN-1 S plus AN yang dituliskan dengan persamaan 8 strip 18. Kemudian di mana nilai M lebih kecil atau sama dengan nilai N, respon transient system ini
terhadap input domain waktu tertentu dapat diperoleh dengan mudah dengan simulasi komputer. Jika persamaan analitik untuk respon transient diinginkan, maka perlu untuk mengekspand fungsi transfer tadi atau X terhadap S per U terhadap S menjadi pecahan parsial. Untuk ekspansi pecahan parsial dapat menggunakan perintah residu MATLAB agar lebih mudah. Untuk selanjutnya terdapat unit step response of higher order system. Di sini jika semua kutub atau poles dari polinomia penyebabnya adalah real dan distinct, maka untuk input langkah unit U terhadap S sama dengan 1 per S, persamaan 8 strip 18 dapat ditulis sebagai berikut ini. Untuk X terhadap S sama dengan A per S plus sigma suku pertama I sama dengan 1 sampai N, di mana fungsinya adalah A per I, maksud saya AI per S plus PI yang dapat dituliskan dengan persamaan 8 strip 19, di mana AI adalah residu kutub pada S sama dengan min PI. Yang jika di sini dapat diingat bahwa jika sistem melibatkan banyak kutub, maka X terhadap S memiliki istilah multiple poles atau kutub banyak. Lalu berikutnya, pertimbangkan kasus di mana kutub X terhadap S terdiri dari kutub nyata dan pasangan kutub kompleks konjugasi. Sepasang kutub kompleks konjugasi tadi menghasilkan suku order 2 dengan simbol S. Karena bentuk faktor dari persamaan karakteristik order tinggi terdiri dari suku order pertama dan order kedua, maka persamaan dapat ditulis ulang, maksud saya persamaan 8 strip 19 dapat ditulis ulang sebagai berikut ini. X terhadap S sama dengan A per S plus sigma suku pertama dari J sama dengan 1 hingga Q, ya sepertinya Q, terhadap fungsi AC per S plus BC plus sigma K, sigma dari suku pertama yaitu K sama dengan 1 sampai T, kemudian dikalikan dengan maksud saya kemudian fungsinya yaitu BK dikalikan dengan S kurung S plus ZK kalikan omega K plus CK kalikan omega K dikalikan akar 1 min zeta kuadrat K diper S kuadrat plus 2 zeta K kalikan omega K kalikan S plus omega kuadrat K. Yang secara sederhananya mungkin dituliskan secara Q plus 2R sama dengan N. Dan di sini dituliskan sebagai persamaan 8 strip 20. Di mana kita mengasumsikan bahwa seluruh kutub dari X terhadap S adalah distinct. Dan juga harus diingat lagi jika beberapa kutub XS adalah banyak kutub atau multiple poles, maka XS pasti adalah persamaan banyak kutub atau multiple poles. Ya. Kemudian dari persamaan terakhir tadi dapat dilihat bahwa respon sistem order tinggi terdiri dari sejumlah persamaan yang melibatkan fungsi sederhana yang ditemukan dalam respon sistem order pertama dan order kedua. Dari persamaan 8 strip 19. Kemudian respon unit langkah XT inverse transformasi Laplace dari X terhadap S adalah sebagai berikut ini, yaitu X terhadap T sama dengan A plus sigma suku pertama I sama dengan 1 sampai N, kemudian fungsinya adalah AI, Euler number pangkat min PI dikalikan T, untuk T lebih besar atau sama dengan 0, kemudian dari persamaan ini tadi, maksud saya persamaan 8 strip 20 yang tadi, yang ini diinverskan transformasi Laplace juga sehingga menjadi seperti ini ya. Demikian kurva respon dari sistem order tinggi adalah jumlah dari jumlah kurva eksponensial dan kurva sinusoidal terendam atau dampet. Dan jika diingat lagi bahwa kutubnya tadi banyak lagi untuk X terhadap S, maka suku-suku tersebut memiliki suku-suku yang banyak dan bersesuaian. Jika semua kutub XS terletak, maksud saya X terhadap S terletak pada setengah bidang S pada bagian kiri, maka suku eksponensial yang termasuk harus dicatat bahwa termasuk suku-suku tersebut dikalikan dengan T, titik T kuadrat, titik dan lain-lain yang terjadi sehingga X terhadap S melibatkan banyak kutub. Dan suku eksponensial terendam atau dampet dalam XT, X terhadap T akan mendekati 0 dengan bertambahnya waktu T. Dan kemudian output kondisi steady-nya adalah X tak hingga sama dengan A. Kemudian untuk
Sebab selanjutnya 8.5. Oh, Coba back sedikit. baik Pak. Ini. Ya. Sekarang kalau misalkan tadi kita sudah belajar soal first order dengan second order. Higher order itu apa? Higher order ya berarti yang S-nya lebih besar ya. Ini lebih besar dari 2. Pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Sebenarnya nggak usah sulit-sulit membayangkannya. Kalau misalkan kita punya higher order, ya, kalau Anda sudah terampil menggunakan transformasi Laplace kan sebetulnya gampang. Katakan saya punya S pangkat 3, plus S pangkat 2, plus S pangkat 1, plus S pangkat 0, ya, plus konstanta. Ini kan sebetulnya Anda bisa selalu memfaktorkan. Anda bisa selalu memfaktorkan ini supaya ini menjadi, katakanlah supaya mudah ya, sampai S pangkat 1. Misalkan. Anda bisa faktorkan ini menjadi S dikali S pangkat 2 plus S pangkat 1 konstan. Gitu. Sehingga ini menjadi dua suku ya, dua suku. Dan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan partial fraction expansion ya, yang kita bahas di materi sebelumnya. Dan kalau ini sudah dipecah menjadi seperti ini ya, menjadi dua bagian ya. Satu adalah K dibagi S ditambah yang kedua adalah ini K1, ini K2 dibagi S kuadrat plus 1. Yang ini punya solusi sendiri, yang ini bisa diselesaikan juga dengan solusi. Artinya bukan masalah higher order. Hanya saja di higher order itu tidak ada pendefinisian karakteristik secara khusus seperti yang terjadi di order 1 dengan order 2. Karakternya apa? Ya kombinasi ya. Karena ujung-ujungnya kurva yang dihasilkan, ya, kalau tadi order 1 itu bentuk kurvanya melengkung seperti ini ya. Kalau misalkan orde 2 itu bisa berosilasi ya. Kalau orde di atasnya ya kombinasi ya. Bisa jadi dia melengkung terus ada osilasinya ya. Semakin tinggi pangkatnya ya semakin kompleks nanti kombinasi yang terjadi, karena Anda bisa bayangkan nanti di sini berapa suku yang bisa dipisah ya. Setiap bagian ini kan bisa dinyatakan dengan E pangkat minus sigma T. Tergantung berapa banyak sukunya. Kalau misalkan ini plus 0 ya berarti pangkatnya pangkat 0. Kalau plusnya plus 1 ya pangkat minus 1. Kalau plusnya kompleks ya pangkatnya kompleks. Jadi membayangkannya sebetulnya jangan terlalu dianggap sulit ya. Kembali lagi penyelesaiannya adalah kepada teknik penyelesaian berbasis transformasi Laplace yang kita bahas di minggu-minggu awal. Kalau berapapun ordernya, kalau misalkan Anda sudah punya skill untuk menyelesaikan itu dengan inverse Laplace, maka pasti ketemu. Masalah bentuk kurvanya gimana ya tinggal digambar atau diplot dengan menggunakan software. Yang paling penting untuk dipahami di bagian ini adalah sistem orde 1 dan sistem orde 2-nya, karena itu punya karakteristik yang sangat berbeda ya. Tapi kalau sistem yang orde lebih banyak dari itu ya kombinasi. Antara orde 1 dengan orde 2 atau orde 2 dengan orde 2 yang lain ya. Untuk kurvanya kan bisa macam-macam ya. Bisa jadi sampai begini-begini ya. Itu orde yang lebih banyak. Dan itu variasinya bisa banyak sekali, tapi tidak akan jauh-jauh dari kombinasi antara berbagai orde. Misalkan orde 2 ya. Orde 2 andem ditambah orde 1 ya. Jadinya begini ya. Dia berosilasi tapi pada path yang tertentu. Jadi higher order itu tidak ada penyelesaian yang sangat khusus. Ya. Teknik penyelesaiannya sama kembali seperti teknik penyelesaian inverse dari transformasi Laplace. Makanya ujung-ujungnya di buku ini juga kalau higher order,
maka penyelesaiannya balik kepada inverse transformasi Laplace. Kalau misalkan dia bisa dipecah menggunakan partial fraction expansion, ya dipecah menggunakan partial fraction expansion. Nanti ada yang menjadi bentuk orde 1, ada yang menjadi bentuk orde 2, dan yang orde 1 akan punya kurva seperti orde 1, yang orde 2 punya kurva seperti orde 2, tinggal di kombinasi ya, bentuk kurvanya saling melengkapi. Oke, silahkan lanjut. Baik, Pak. Lanjutannya kalau nggak salah state ya. Nah, iya, Pak, state solution. Oke, sebenarnya bagian state solution ini tidak akan terlalu kita bahas karena state equation ya. State equation ini nanti nyambungnya kepada metode yang berbeda yang namanya state space ya. State space. State space ini metode yang berbeda. Ini basisnya adalah matriks. Menggunakan state equation. State equation. Nah, ini adalah metode yang berbeda. Jadi ada dua metode yang umum dipakai, yaitu metode transfer function. Ini basisnya adalah persamaan domain S, ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan state equation berbasis state space matrix. Ini metode yang lain. Masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Yang jelas kita tidak akan terlalu bahas bagian metode yang ini karena waktunya nggak akan cukup. Kita menyelesaikan semuanya berbasis transfer function. Transfer function punya kelebihan tapi juga punya keterbatasan tertentu seperti juga halnya state space. Jadi kita nggak akan terlalu bahas. Apa yang bagian ini kita skip aja. Nanti kita highlight sambil nanti kita belajar MATLAB. Baik, saya rasa cukup ya untuk kelompok 3. Terima kasih. Saya ingin masuk ke sini aja. Bisa terlihat screen saya? Bisa, Pak. Saya. Oke. Sekarang saya punya pertanyaan nih, gampang. Kalau yang nomor 1 itu sistem orde berapa ya? 1, Pak. Orde 1, Pak. Orde 1, Pak. Orde 1. Karena pangkat tertingginya 1 ya. Kemudian mana yang menjadi fungsi output, mana yang menjadi fungsi input? Inputnya 4, fungsi outputnya S plus 2. Fungsi outputnya 4, fungsi inputnya S plus 2. Enggak begitu. Ya. Kembali, Pak. Enggak begitu. Fungsi outputnya adalah US, fungsi inputnya adalah US, ini adalah input. Fungsi outputnya adalah YS. Walaupun dia ditulis seperti ini ya, ini bukan berarti YS sama dengan 4, US sama dengan U plus 2 ya. Ini tidak, ini beda ini. Ini adalah satu kesatuan nih. Ini yang disebut sebagai transfer function. Ini yang kita bahas di minggu lalu, kalau kita gambar, ini akan punya representasi semacam ini. 4 dibagi S plus 2. Di mana ini adalah inputnya US, ini adalah outputnya YS. Kenapa saya nggak bisa bilang YS itu sama dengan 4? Nggak bisa. Kenapa? Karena YS itu adalah fungsi. YS itu adalah fungsi. Sebuah fungsi itu nggak akan punya nilai yang tetap. Itu namanya konstanta. Kecuali memang dinyatakan bahwa fungsi itu nilainya konstan. Tapi sebuah fungsi adalah sebuah fungsi. Kita nggak boleh sejak awal menyatakan bahwa YS itu punya nilai yang konstan. Karena kalau begitu, selesai, nggak ada maknanya. YS ini akan sangat bergantung kepada seperti apa input yang kita berikan kepada sistem. Ya. Bayangkan seperti contoh yang tadi kita ambil di awal, ya, sebuah termometer. Anggaplah YS ini adalah temperatur output ya, dari sebuah termometer yang muncul di skala-skala ini. Berapa tinggi
berapa tinggi dia itu tergantung dengan jenis termometernya, bergantung kepada objek yang diukur, ya. Lingkungan yang diukur. Kalau lingkungan yang diukur panas, ya, dia pasti nanti akan bergerak ke arah panas. Tapi seberapa cepat dia bergerak tergantung kepada karakternya dan tergantung berapa selisih antara temperatur saat sebelum diberikan input dengan sesudah diberikan input. Maka ini sekali lagi ini fungsi, ya. Ini fungsi. Fungsi itu nilainya pasti bergantung dengan variabel. Variabel apa? Variabel yang lain-lainnya yang menjadi pengaruh terhadap fungsi. Dan U ini juga fungsi, karena apa? Inputnya sangat bisa berubah juga. Namanya temperatur lingkungan, ya. Temperatur lingkungan kita nggak bisa pastiin temperatur lingkungan itu berapa. Bisa aja tadinya air dingin, ya. Tadinya air es gitu ya, temperaturnya 0 derajat, tiba-tiba digerojok air mendidih yang banyak sekali sehingga temperaturnya menjadi 90 derajat pada detik ke-0. Sehingga pada detik ke-0 tiba-tiba temperaturnya naik jadi 90 derajat. Dan artinya si US ini nilainya sudah berubah nih, mengalami perubahan. Ini namanya kita menganalisis sistem-sistem dinamik, kita tertarik dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika dia sudah nggak berubah pada theta hingga, kita sudah tidak terlalu menarik lagi. Tapi ini kita tertarik pada melihat kepada apa yang terjadi dengan perubahan. Ketika US-nya berubah tiba-tiba seperti ini, maka yang terjadi dengan YS adalah YS akan merespon dengan seperti ini. Nah, artinya nggak seketika tiba-tiba jadi 90 derajat terus dia tiba-tiba naik pada detik ke 0,1 dia langsung 90 derajat, ya nggak seperti itu. Dia perlu waktu untuk mengikuti itu. Berapa cepat waktu yang diperlukan tergantung time constantnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini time constantnya berapa ya? Berapa time constant? Coba dicek lagi tadi. Time constant itu menyatakannya apa? Gimana menyatakan time constant? 1 bukan, Pak? 1 bukan. Berapa time constantnya kira-kira? Tadi time constant itu kalau di dalam domain T-nya ya dinyatakan sebagai E pangkat minus 1 per T kali T. Saya geser sedikit supaya kelihatan. Dinyatakan sebagai E pangkat minus 1 per T besar dikali T. T besar ini adalah konstanta ya, konstanta, namanya time constant. Kalau ini, saya cari inverse Laplace-nya bentuknya gimana? Inverse Laplace dari ini. Coba lihat tabel nih, tabel inverse Laplace. Gimana tabel inverse Laplace menyatakan ini? Apa inverse-nya? Menjawab, Pak. Ya, silakan. Inverse. Kalau saya cek itu 4E pangkat min AT, alfa T. Alfanya berapa? Kalau ini? Alfanya itu 2. 2, ya. Ini gampang. Ini taruh depan, ininya taruh di belakang, dikasih minus ya, kasih T. Sekarang kalau bentuknya harusnya bentuknya seperti ini. Ternyata kita dapatnya bentuknya seperti ini. Berarti T-nya berapa? T sama dengan? 2. T-nya sama dengan setengah. Setengah, betul. T-nya sama dengan setengah. Berarti time constantnya ini adalah setengah. Time constantnya setengah. Cepat mana dengan kalau saya punya sistem begini, 4 dibagi 2S plus 1.
Kalau saya punya sistem yang kedua, ya, dengan transfer function 4S plus 1, kira-kira mana yang lebih cepat? Apakah sistem ini? Apakah sistem ini? Yang ini time constantnya berapa ini? Ada yang tahu? Ini lebih gampang lagi harusnya. 2. 2. Ya. 2 ya. Yang gampang ya ini harus dijadiin 1 nih depan nih. Iya. Harus jadiin 1. Jadi S ditambah setengah ya. Bagian yang bawahnya ini jadi 2 ya. Jadi ini T-nya 2. Mana yang lebih cepat sistemnya? Yang pertama tadi 4/S plus 2. Ya, yang setengah ya. Karena waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir hanya setengah detik, sementara dia 2 detik. Jadi sistem yang ini tuh lebih responsif dibanding ini. Anggaplah kalau termometer nih, ini mungkin yang termometer tembak ya, inframerah, yang ini yang termometer cairan ya, tabung. Oke. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, ya. Dia berapa order? 2, Pak. Second order, betul. Dia under dam atau over dam atau critically dam? Undam, Pak. Undam. Betul. Kenapa undam? Karena yang S pangkat 1-nya tidak ada. Karena Alias S pangkat 1-nya nggak ada. B-nya sama dengan 0. B sama dengan 0. Betul. Ini undam ya. Ini undam. Ya. Ini undam nih bisa macam-macam cara ngeceknya ya. 1, cari aja setanya. Nilai setanya kalau 0 ya pasti 0. Ini udah jelas nih. Omega N kuadrat sama dengan 10. Omega N-nya berarti omega N kuadrat sama dengan 100. Omega N-nya berarti 10. Nilai B-nya 0, berarti setanya juga 0. Kalau setanya 0 ya berarti nggak ada. Ya. Itu gampang sekali. Kemudian nomor 3. Nomor 3 nih. Second order, under dam, over dam, undam, atau critically dam. Over dam, Pak. Over dam. Kenapa over dam? Nilai B-nya B kuadrat itu lebih dari 4 MK. 9 lebih dari 8. Ya. Tuh, bisa. Atau mengevaluasi nilai zeta juga bisa ya. Omega N kuadrat itu sama dengan 2, berarti omega N-nya akar 2. Berarti 3 itu harus sama dengan 2 dikali zeta dikali omega N. Kalau ini adalah 2 dikali akar 2, berarti zeta adalah 3 dibagi 2 akar 2. Kalau 3 dibagi 2 akar 2, ya, nilainya berapa? 3 dibagi 2 kali akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4 ya. Betul nggak? 1,4. Betul, Pak. 1,414. 1,4 ya. 1,4 kali 2 itu kan berarti 2,8 ya. Berarti ini nggak sampai 3 nih yang bawah. Nggak sampai 3. Ini masih lebih besar dari 1 karena pembaginya nggak nyampe 3. Atau bisa juga dievaluasi akar-akarnya ya. Sekarang kalau mau difaktorkan, ini bisa difaktorkan dengan cara S plus 2, S plus 1 ya. Artinya semua akar-akarnya real. Ada 2 akar yang berbeda,
Ya, satunya adalah S1-nya adalah -2, S2-nya adalah -1. Kalau dua akarnya berbeda, tapi dua-duanya real, ini berarti overdam. Tapi kalau akar-akarnya kompleks, itu underdam. Itu cara lainnya. Atau bisa juga tadi ya, pakai bahwa kalau misalkan B kuadrat itu lebih besar daripada 4 MK ya, maka ini juga bisa menjadi tanda kalau dia overdam. Oke, yang keempat, apa? Bedanya hanya sedikit tuh. Critically kah? Nomor 4 nih. Kalau maksudnya underdam. Underdam. Ya. Apa sebabnya? Karena nilai B kuadratnya kurang dari 4 MK. Ya, kalau B kuadrat ya, B kuadrat itu lebih kecil dari 4 MK, maka dia under. Sekarang B kuadrat ini 4, lebih kecil dari 4 dikali 1 dikali 2 ya. Oh, lebih kecil nih under. Berarti betul. Atau bisa juga pakai cara tadi ya, evaluasi nilai setanya juga bisa. Atau dicek akar-akarnya. Sekarang kalau mau difaktorkan sulit ya. Kita pakai rumus ABC nih. -2 plus minus akar B kuadratnya adalah 4 dikurang 4 kali AC. Ini adalah 8 dibagi 2 ya. Berarti ini -2 plus minus akar -4 ya. Akar min ini sudah pasti imajiner ya. Artinya ini pasti jadi bilangan kompleks. Kalau ini bilangan kompleks sudah pasti under ya. Karena begitu nanti dijabarkan itu bentuk solusinya pasti konjugat kompleks. Kalau konjugat kompleks, ujung-ujungnya pasti akan menjadi solusi sinus kosinus. Itu saya rasa untuk hari ini. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Ini penting untuk dipahami ya. Saya nggak minta Anda nginget-nginget, tapi dipahami aja. Dipahami karena... Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi yang untuk yang apa itu lebih dari dua apa tadi namanya? Dua faktor, yang S3 apa itu S3 kuadrat ke atas itu. Oh ya, higher order. Ya, higher order itu caranya apa itu berarti didadakan apa itu dibikin sederhana dulu kayak S kuadrat kayak gitu atau S pangkat 1 kayak gitu, Pak. Iya. Ya, sebagai contoh ya. Kalau kita nggak ngomongin higher order aja, kita ngomongin order yang order 2 aja seperti biasa. Ini order 2 nih biasa. Seperti yang ini. S plus 2 S min 1 ya. Awalnya kan seperti ini nih. Terus kita pecah menjadi sama dengan 2 dibagi S plus 2 S plus 1 gitu ya. Ini kalau misalkan kita mau buat jadi partial fraction expansion seperti teknik inverse Laplace pada umumnya, maka kan kita akan pecah ini menjadi 2 ya. Ini A1, ini A2. Yang pertama adalah S plus 2, yang kedua adalah S plus 1. Nanti ini akan ketemu konstanta sendiri, dicari dengan teknik partial fraction expansion, yang sebelah sini juga akan ketemu konstanta sendiri. Ujung-ujungnya nanti akan ketemu begini. A1 dikali E pangkat minus 2T ditambah A2 dikali E pangkat minus T. Karena bentuk-bentuknya sudah bisa dibuat ke bentuk yang bisa diinverskan Laplace dengan mudah. Sekarang kalau misalkan ordernya lebih banyak gimana?
Kalau misalkan masih bisa difaktorkan, ya nggak apa-apa. Misalkan S plus 4 ya. Ini kan order 3 nih. Ini kan jadi S pangkat 3 plus sekian-sekian S kuadrat plus sekian-sekian S plus sekian-sekian gitu ya. Kalau bisa difaktorkan seperti ini, nanti akan ketemu juga nih. Plus A3 S plus 4 ya nanti. Berarti ini walaupun di order 3, ini kombinasi dari kurva-kurva eksponensial negatif. Kurva eksponensial negatif. Kalau misalkan kurva eksponensial negatif digabung nih kayak gimana bentuknya? Ya, Anda bisa coba plot aja. Kalau misalkan Anda punya dua persamaan seperti ini aja, Anda buat persamaan nih. Pada T-nya sama dengan 0 ya. Ini pangkat 0, ini pangkat 0, berarti ini adalah A1 ditambah A2 ya. Ini A1 tambah A2. Kemudian pada T berikutnya, T sama dengan 0,5 berapa? Katakanlah dia seperti ini nanti. Nah, katakanlah begini. Nanti akan dapat kurva. Kalau E-nya ada 3 gimana? Ya nggak apa. Tinggal ditambahin lagi. A3 E pangkat minus 4T misalnya. Nanti ditambahkan. Jadi setiap angka pada absis T ini akan menjadi kombinasi dari ketiga fungsi ini. Fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Seperti itu aja. Kalau ordernya lebih banyak lagi, ya bisa. Tapi cirinya sekarang, kalau misalkan dia semua pangkatnya itu real, dia nggak mungkin ada osilasi. Dia nggak mungkin ada osilasi. Tapi kalau misalkan ada sepasang konjugat kompleks, dia pasti mengandung sin cos. Kalau mengandung sin cos, pasti ada osilasi. Kalau misalkan dia tidak mengandung akar-akar kompleks, dia tidak mungkin ada osilasi. Itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya. Waktunya sudah habis. Berikutnya kita akan masuk kepada bagian yang lebih dalam lagi, yaitu masuk kepada sistem kendali di minggu yang akan datang. Jadi pesan saya sekali lagi, tolong buat yang bagian di sini belum terlalu paham, silahkan dibaca lagi, tanya sama teman yang paham, karena kita akan semakin jauh. Kalau di bagian ini Anda masih tertinggal, akan semakin jauh tertinggal dan hilang nanti ya. Nah, jadi bagian-bagian ini adalah bagian yang sangat mendasar. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.